Waktu itu nulis ya, penghasilannya Atta Halilintar itu sebulan mencapai 22,4 M. Berapa banyak, berapa ratus keluarga yang bergantung hidup sama aku. Jadi aku harus benar-benar terus konsisten. Gak ada pilihan lain. Gak ada lu capek, lu sakit, gak ada cerita. Sakit suntik vitamin. Aku melihat bisnis itu kayak bayi. Kalau bayi baru lahir, kita harus digendong dulu. Kita nggak bisa langsung dia tinggalin aja. Nanti dia nggak makan, nggak minum, mati. Ya kan? Jadi bayi itu kita gendong dulu sampai dia bisa duduk. Sampai duduk dia udah bisa merangkak. Sampai dia udah bisa berdiri, baru kita bikin yang baru. Jadi ada proses yang setiap bisnis itu baru kita bisa tinggalin. Oke nak, kamu udah bisa jalan. Ayo papa bikin lagi anak yang baru misalnya. Ya, malah aku lebih gede di bisnis daripada di YouTube gitu. Oh ini yang orang nggak tahu ya? Orang nggak tahu, karena padahal YouTube itu aku jadiin buat iklan. Tapi dia bilang, aku juga bilang, mungkin aku nggak punya bakat kayak mungkin teman-teman yang blasteran, ganteng, hidungnya mancung, putih, tinggi. Dia udah bisa nyanyi, mungkin keluarganya udah lahir penyanyi, bisa main film, bisa main sinetron, bisa terkenal dengan caranya karena mereka tuh dari lahir udah ganteng, udah cantik. Kalau aku nggak bisa kayak mereka, jadi aku sadar diri. Satu-satunya hal yang aku bisa ngalahin mereka ketika aku 10 kali kerja lebih keras dari mereka. Kapan pertama kali Atta mulai jadi YouTuber? Turnya dari tahun 2014. Oke, udah 6 tahun ya? Iya, sekitar 6 tahun. Tapi kalau tahu bikin konten di YouTube, upload itu dari 2012. Dari 2011-2012 tuh aku udah upload, tapi belum di channel Atta Halilintar. Itu aku ada bikin channel tentang sepak bola gitu. Karena dulu aku suka sepak bola, suka nonton bola, pengen jadi atlet, jadi sering nonton YouTube tentang bola, jadi ngedit video bola, upload juga channel tentang bola. 2012 tuh ya? 2012, ya. Pertama kali dapat AdSense, penghasilannya dari AdSense, YouTube. nah ini nih, yang kayak gini-gini nih. Okay. AdSense rasa ya? Ini dari nih. YouTube, dari YouTube itu kapan? Ini tipikal orang Indonesia nih. Apa-apa tanya penghasilannya berapa? Karena invest time. Oh iya, invest time ya. Iya dong, karena invest time. Tapi sebenarnya gini, dulu itu kalau kita bikin YouTube itu penghasilannya nggak ada apa-apanya, bener-bener. Mau dulu atau sekarang juga sama? Sekarang juga kalau orang baru mulai nggak ada juga, karena kan kita butuh proses untuk. Sekarang YouTube sendiri udah punya rules, kita itu harus mencapai beberapa ribu subscriber, berapa puluh ribu watch time, berapa puluh ribu followers atau subscriber untuk bisa namanya AdSense itu. Dan kalau misalnya ditanya AdSense YouTube gede apa enggak, itu juga tergantung karena Indonesia sekarang kalau tidak salah ya, ini saya mungkin saya pernah lihat di daftar, kita ini masih nomor 46 untuk AdSense di dunia. Oke. Masih sangat jauh karena pengiklan kita tidak sebesar kalau pengiklan di luar negeri. Oke. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, London, bahkan kalau di Singapura, Australia, itu orang beriklan di sosial media lebih besar daripada beriklan di media kayak konvensional. Nah kalau di Indonesia media konvensional sekarang walaupun sebenarnya lebih banyak yang ngasih tahu ke aku mereka udah nontonnya atau melihat di sosial media, bahkan acara TV, berita TV lihatnya di sosial media, tapi tetap pengiklan masih tinggi di konvensional. Berarti mereka ke TV-TV lagi gitu ya? Masih iklan itu di TV. Oh oke. Tapi kalau untuk engagement aku yakin sosial media sekarang nomor 1 di negara kita ini. Oke, berarti ketika 2012 awal-awal, terus 2014 menekuni, dan sekarang 2020 dengan 20,8 juta subscriber. Ya boleh tepuk tangan dong di channel YouTube-nya Atta. CNBC waktu itu pernah nulis nih. CNBC itu pernah nulis. Ini tulisannya biasanya nggak bener nih kalau CNBC. Waktu itu nulis ya, penghasilannya Atta Halilintar itu sebulan mencapai 22,4 M. Ya, banyak gimana nih? Itu dia gosip-gosip yang kayak gini nih yang bahaya nih. Saya dikejar-kejar pajak langsung. Oh iya, beneran datang langsung? Datang langsung, tapi karena saya ini anak muda yang taat pajak dan saya ini salah satu ditanya pajak, saya bilang Indonesia itu mungkin dari situnya persenannya aja itu nggak ada, mungkin di bawah, di atas 10%. Semua YouTuber Indonesia nggak ada yang di atas 10% dari nilai itu, nggak ada. Di atas 10% dari nilai 22 nggak ada. M itu ya? Nggak ada itu. Jadi aku langsung tunjukin ke lembaga pajak ini loh yang ditransfer oleh dari Amerika secara gamblang dan jelas. Dan aku akan bayar pajak sesuai apa yang masuk, aku bilang. Karena mau usaha, dagangan, apapun kita bayar sesuai apa yang masuk.
Malah kalau bisa aku bayar pajaknya lebih. Waduh, luar biasa. Karena aku lebihin. Daripada nanti aku dibilang kurang-kurang. Iya Kan dibilang lebihin. Misalnya dari sini pajaknya misalnya 50 juta, ya udah kita bayar 60 juta. Siapa tahu nanti ada dari yang lain-lain. Misalnya lebihin 70 juta, misalnya contoh. Oke. Jadi kalau orang bilang penghasilan yang ada di Google itu yang benar, wah itu salah besar. Karena itu kan prediksi-prediksi orang. Orang nggak tahu berapa yang dikasih kita. Bahkan channel saya aja kadang-kadang bisa kalah sama channel-channel baru yang tiba-tiba penontonnya lebih watch time-nya lebih tinggi. Karena sekarang orang bilang penghasilan itu dari views, padahal enggak, bukan dari views doang, dari watch time. Seberapa lama orang menonton video tersebut. Oh, makanya dibilang jangan skip iklan gitu ya. Bukan jangan skip iklan, berapa lama. Jadi misalnya kakak bikin video 10 menit. Misalnya orang yang nontonnya cuma 1 menit, 2 menit, biasanya kecil penghasilannya. Oke, berarti jadi 10 menit itu penontonnya minimal harus bertahan di video itu 8 menit, kalau bisa 10 menit full. Baru itu dapat baru sesuai. watch time-nya gede. Begitu. Oke. Jadi bagi yang berpikir untuk memulai karir sebagai YouTuber saat ini ya ternyata memang ada ya, ini baru dengar dari Atta kan, karena waktu itu kan ditulis di CNBC ya 22,4 makanya jadi pengen semua jadi YouTuber. Sebenarnya pengen nggak apa-apa, tapi menurut saya goalsnya jangan untuk misalnya kita dapat duit atau untuk famous atau apa gitu, karena menurut aku itu akan bikin kita cepat kecewa dan cepat kita berhenti. Jadi awalnya itu kita harus bikin karena kita suka dulu, hobi, ataupun memang kita pengen, misalnya kan sekarang ada pilot pengen ngajarin terbang, dokter sekarang udah banyak ke YouTube ngajarin bagaimana sih menanggulangi virus corona, AIDS. Ya dia memang suka sharing ke orang. Urusan nanti ada AIDS atau apa itu urusan belakangan. Karena waktu awal-awal aku bikin YouTube, itu aku pegang kamera di mall, itu diketawain orang, ini orang gila bikin jalan-jalan megang kamera, aku lagi main bola megang kamera, itu bolanya di situ, ngomong sendiri. Ini orang halu apa gimana kan? Kalau sekarang orang megang kamera, ngevlog dulu nggak ada yang tahu apa nih ngevlog kan? Kita megang kamera diketawain, mungkin diejek-ejek orang, dibilang, wah alah ini orang megang-megang kamera kemana aja, mana sih, apa sih ini hasilnya apa sih? Nah itu ya, apa sih hasilnya? Kata lagi nih ya, bisa digambarin nggak sih sebenarnya keseharian seorang YouTuber dengan jumlah subscriber 20,8 sekian juta itu tuh ngapain aja sih gitu? Kalau tadi kan Atta sempat mention tidur aja baru 2 jam, tim udah libur, saya nggak libur gitu. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih? Mungkin teman-teman ngeliatnya cuma indah di layar aja, ini asik banget kayaknya, ini seperti apa? Mungkin kalau kita bilang mau ada predikat nomor 1 dan kita harus dipaksa kayak di pressure tiap hari upload, itu mau keadaan kita capek, sedih, susah, terbeban atau stres, ketika kamera on kita hanya bisa lakukan senyum, ketawa. Karena kita nggak bisa share itu ke orang. Yang orang mau lihat hanya kita happy, kita senang, kita bahagia, udah. Karena kalau terlalu sedih atau terlalu gimana mereka udah nggak mau nonton, terlalu serius terlalu kayak misalnya education banget mereka nggak mau nonton. Jadi benar-benar kita harus happy. Nah kalau ditanya kehidupannya gimana, tadi malam aku tidur jam 5 jam 6, habis kerjain beberapa misalnya editan, misalnya ada sponsor dan lain-lain. Nah jam 8 udah berangkat tadi ke show sama keluarga, habis itu bikin konten sama keluarga. Itu bisa sekitar 3-4 jam. Habis itu ke sini. Dari sini aku nanti kelar dari sini bikin konten lagi. Jadi malam minggu itu hampir nggak ada apa itu malam minggu. Oh, jadi nggak ada weekend ya? Iya, jadi kalau mau misalnya aku deket sama cewek aja itu dia harus tahu aku tuh kerja banget orangnya. Tepuk tangan boleh loh. Kerja banget aku orangnya. Itu baru YouTube ya. Kalau misalnya aku bilangin dari sisi, aku kan awalnya itu pedagang, bukan YouTuber. Pedagang itu lebih susah lagi. Aku sekarang ngurusin misalnya kayak clothing line, itu kan ada karyawannya yang terkait di situ, ada ratusan orang. Ada restoran, ada travel, ada kayak production house. Nah itu kalau aku pikirin semuanya, itu kan kepala aku mau meledak tuh kan. Jadi kalau aku ngerasa aku tidur lebih dari 6 jam atau kebanyakan hampir 8 jam tuh kayak aku tidak memikirkan banyaknya kerjaan aku gitu di luar. Berapa ratus keluarga yang bergantung hidup sama aku. Jadi aku harus benar-benar terus konsisten. Gak ada pilihan lain. Gak ada lu capek, lu sakit, gak ada cerita. Sakit suntik vitamin. Ini kerja, gitu. Jumlah timnya Atta berapa sih sekarang yang support di kalau YouTube aku nggak terlalu banyak, kita ada sama manajemen 10. Kalau tim YouTube-nya aja 4-5 doang. Karena kalau YouTube itu kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak kepala. Kalau terlalu banyak kepala kebanyakan debat. Kebanyakan debat nggak jadi bikin konten.
Jadi mending dia yang bisa ngikut, bisa satu selaras itu jadi. Itu salah satu kunci bikin konten YouTube. Tapi kan turunan dari YouTube ini banyak. Kita bikin dagangan, promotion, divisi-divisinya, apa yang orang mau cari di YouTube kita benar-benar pelajarin. Apa yang orang perlukan, apa yang perlu kita sediakan, apa yang perlu kita siapkan. Nah itu yang banyak. Kalau itu banyak. Jadi kayak misalnya tim-tim dagangan yang tiap hari meeting itu banyak. Oke. Siap tuh kayak gitu. Ibaratnya kemungkinan terburuk tuh pasti kan kita pikirin. Tapi kalau aku itu makanya aku suka kalau bikin usaha itu di cabang-cabang yang berbeda. Karena di Indonesia ini kan ada namanya musiman. Jadi bulan ini misalnya musim baju, bulan depan musimnya travel, orang jalan-jalan. Depannya lagi musimnya makanan. Jadi musiman. Jadi kalau menurut aku ketika aku bisa ada usaha di sandang, pangan, papan. Nah ketika itu aku punya, jadi walaupun musim apapun, usaha aku yang ini bisa nutupin usaha lain yang turun. Misalnya usaha yang ini turun, yang ini nutupin yang lain. Jadi istilahnya tetap karyawan aku semua terjamin, orang-orang aku semuanya bisa makan, semuanya kita bisa tetap semua berjalan. Itulah kenapa perusahaan aku bercabang-cabang. Nanti misalnya semuanya kosong, tiba-tiba gadget lagi naik karena kebanyak nonton YouTube, aku bikin AHA gadget, lancar lagi yang lain gitu. Jadi benar-benar membaca pasar berarti ya. Sangat harus kita membaca pasar. Seperti kita bikin konten harus membaca pasar, orang lagi pengen nonton apa, bukan kita doang yang mau bikin apa gitu. Kalau untuk anak muda, biasanya aku selalu saranin untuk generasi-generasi kita, carilah bisnis yang paling minim modalnya. Karena kan kita baru belajar ya, dan carilah bisnis paling minim modalnya. Karena sekarang kan banyak jenis bisnis yang bahkan nggak ada modal pun kita bisa dapat untung. Kita punya pasar udah nggak kayak dulu harus iklan di pos-pos, misalnya koran apa, iklan di majalah bayar, iklan di TV bayar. Sekarang kita ada namanya social media, 100% free. Tinggal kita gimana kreativitas kita bisa dagangan kita orang lain tahu, gitu. Gimana dagangan kita didengar oleh banyak orang atau terlihat atau terbaca oleh banyak orang. Jadi sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram, ada forum-forum, dan sekarang bahkan ada WhatsApp itu yang udah bisa pakai grup, yang kita bisa cari marketnya sendiri. Misalnya kita mau jual tas jenis ini, kita tinggal cari grup yang isinya ibu-ibu arisan. Nah itu orang blast satu kali di situ, di isi grupnya ada 100 orang, 20 orang beli udah kejual. Satu tas untungnya 100.000, udah 20 tas udah 2 juta. Kalau satu tas 200.000 udah 4 juta, itu baru sekali blast. Nah itu sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi carilah bisnis yang paling kita suka, dekat sama kita, yang kita passion. Misal passion kita fashion, atau production house, ataupun masak, ataupun apapun itu, carilah yang paling dekat sama kita dan gunakanlah sosial media sebagai alat untuk kita berjualan. Nah kan tadi pertanyaannya, Atta kan bisnisnya banyak. Ketika memulai bisnis pertama, terus memutuskan untuk punya bisnis yang kedua, waktu itu titiknya apa? Apa karena ngelihat pasarnya aja langsung buka, ataukah seperti apa? Kalau gini, aku melihat bisnis itu kayak bayi. Kalau bayi baru lahir, kita harus digendong dulu. Kita nggak bisa langsung dia tinggalin aja. Nanti dia nggak makan, nggak minum, mati. Ya kan? Jadi bayi itu kita gendong dulu sampai dia bisa duduk. Sampai duduk dia udah bisa merangkak. Sampai dia udah bisa berdiri, baru kita bikin yang baru. Jadi ada proses yang setiap bisnis itu baru kita bisa tinggalin. Oke nak, kamu udah bisa jalan, ayo papa bikin lagi anak yang baru misalnya. Ketawa semua. Maksudnya bikin lagi bisnis yang baru gitu, yang kita mulai dari bayi lagi. Tapi ketika kita udah ada satu bisnis yang udah bisa menopang, misalnya si anak ini tiba-tiba, anak ini menghasilkan buat, malah dia ngasih buat orang tuanya. Waktu kita punya anak bayi yang baru, kita bikin lagi anak bayi yang lain, bikin lagi yang lain, yang ini udah bisa menopang. Kita bisa bikin bisnis terus yang baru, tapi sudah ada yang menopang. Tapi kalau belum ada yang menopang, kita bisa bikin itu, bikin ini, nggak ada yang kita fokusin, masih bayi, semuanya nggak bisa diajarin, nggak dikasih makan dengan baik, semuanya tidak dikasih perhatian dengan baik, hancurlah, rusaklah. Jadi sekarang udah running berapa bisnis, Atta? Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya, selain dari YouTube ya berarti ya. Malah aku lebih gede di bisnis daripada di YouTube gitu. Oh ini yang orang nggak tahu ya? Orang nggak tahu, karena padahal YouTube itu aku jadiin buat iklan, buat mengiklan produk aku. Aku nggak peduli access-nya berapa kadang-kadang ini asal bisa buat gaji karyawan. Oke, nanti yang aku dapat tuh harus dari bisnis. Investasi nggak sih, Tak? Aku investasi nggak sih? Investasi juga sih, aku investasi. Tapi kebanyakan investasi aku tuh ke toko. Oke. Jadi aku misalnya ada
simpanan berlebih, aku akan buka toko lagi, buka lapangan kerja lagi. Jarang aku kayak misalnya terlalu banyak, misalnya orang kan tanah gitu kan. Kalau aku lebih kayak, jadi ketika aku buka itu udah bisa menerima pegawai baru, lapangan pekerjaan baru. Makanya di tempat aku tuh hampir setiap bulan buka lapangan kerja, hampir setiap bulan. Karena berarti buka toko berarti buka usaha ya, berarti Iya, buka toko, buka usaha baru. Jadi investasi aku selalu di buka usaha baru. Investasi kan banyak nih, kalau misalnya tabungan pasti ada lah ya, tabungan yang konvensional gitu. Kalau misalnya kayak paper asset, kayak yang kekinian misalnya kayak saham, reksadana gitu, Ata perhatiin nggak sih? Perhatiin, tapi kebetulan kalau menurut ya nggak tahu aku salah bener ya, tapi menurut aku lebih suka investasi ke sesuatu yang real, sektor real. Bukan aku bilang yang itu salah, enggak. Tapi kan kalau kayak aku misalnya investasi ke misalnya kayak ke bank, kita akan mendapatkan berapa persen. Tapi kalau kita misalnya perputaran uangnya itu didagang lebih cepat, itu akan jauh lebih menguntungkan. Karena kan misalnya kita taruh 1 juta, dalam 2 bulan dia jadi 2 juta, itu bakal lebih gede daripada kita investasi ke reksadana, ke bank dan lain-lain yang hanya mungkin 10%, 5% atau 3%. Jadi itu kan putarannya 100% berarti kan. Jadi itulah kenapa aku selalu muternya ke lapangan kerja baru, toko baru. Jadi juga bisa menyelamatkan banyak orang untuk kerja. Benar. Karena dulu di aku gitu, karena aku susah nyari kerja, karena aku gak lulus SMA-nya aja gak lulus, aku gak ada kuliah, gak ada gelar, jadi aku nyari kerja kan susah. Jadi ketika aku punya dalam diri, karena gua susah nyari kerja, mudah-mudahan nanti kalau ketika gua berhasil, gua bisa buka lapangan kerja yang banyak buat orang banyak. Oh wow. Cek, oke. Kalau ditanya bagaimana mengatur apa tadi, biaya promosi ya. Nah, kalau aku itulah kenapa awalnya dulu aku bikin YouTube adalah untuk mempromosikan dagangan aku. Kenapa bikin Instagram, bikin Facebook dan lain-lain adalah sosial media lain kita seriuskan, kayak belajar apa itu, gimana cara meningkatkan engagement, gimana engagement kita tuh tepat sasaran, gimana orang-orang yang kita target sesuai dagangan kita, itu benar-benar aku pelajarin gitu. Jadi kenapa caranya sama juga kita pelajarin gimana sih channel kita tuh biar subscribernya nambah terus gitu loh. Walaupun dituduh orang beli, kita tetap nambah terus. Jadi iya dituduh orang beli tapi tetap nambah terus. Jadi aku juga ya nggak apa-apa kan, tuduhan orang itu terserah dia, fitnah apa itu terserah orang. Yang penting aku tetap bikin kan. Nah, aku biasanya kalau ngalokasiin dana, aku akan pilih pertama itu yang pasti lebih buat promosi daripada buat modal. Karena di promosi itu adalah kita usaha bisa tanpa modal, tapi kan kalau promosi kita harus ada modal, harus ada effort. Nah, di effort inilah yang menurut aku kita harus benar-benar jeli, memilih-milih kayak engagementnya tepat nggak sasaran. Jadi misalnya barang kita ini kira-kira jilbab ini yang suka mungkin kakak-kakak umur 24 tahun sama ibu-ibu guys umur 35 tahun. Nah, kita cari orang-orang, atau kalau kita mau endorse, orang-orang yang followernya banyaknya ibu-ibu gitu. Misalnya kita jualannya mainan, carilah followernya yang kebanyakan followernya anak-anak. Jadi kita benar-benar harus tepat sasarannya. Kalau kita salah, ya kita sama aja buang uang. Tapi nggak ada yang rugi, karena kan di teknik promosi itu ada dua. Satu, kita menggait pembeli yang baru. Satu adalah kita memperkenalkan brand kita. Kenapa banyak orang iklan di TV terus tiap tahun bisa sampai puluhan miliar, tapi dia nggak bisa tahu misalnya orang itu belinya berapa atau berapa kan. Nggak mesti itu dihitung langsung dengan omsetnya dia, tapi bisa jadi nilai perusahaannya dia, misalnya seberapa terkenal sih brand dia di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku misalnya punya uang 1 juta, aku akan pilih dulu untuk promosi, baru aku pilih modal, karena modal aku bisa nego ke providernya atau ke distributornya, ayo kita consignment ya kan, kita consignment, nanti setelah laku baru saya bayar, tapi saya izin ya, saya fotoin dulu barang-barangnya. Jadi kita fotoin, kita udah post di sosial media, kita promoin di sosial media udah naik, dibeli orang bayar, kita beli ke dia, kita dapat keuntungannya. Jadi tanpa modal tapi duit kita lebih maksimal ke promosi gitu. Jadi pemaksimalannya seperti itu untuk promosi ya. Memang promosi penting ternyata. Kalau bisnis bisa nggak pakai modal gitu, tadi kalau Ata bilang ada negosiasi di belakang. Ya, kalau misalnya ditanya ke aku bagaimana seperti manage bisnis. Kadang-kadang aku pribadi sih kalau misalnya ada
bisnis itu dia mengalami penurunan, aku akan kumpulin semua yang terlibat, kita akan evaluasi. Jadi evaluasi misalnya kekurangan kita di mana sih? Oh, kita misalnya loss-nya lebih banyak di stok. Berarti ada apa nih sama stok? Entah penjahitnya rusak, entah pengirimannya loss, entah barangnya numpuk, entah kita kena banjir atau apa misalnya. Kalau misalnya penjualannya berarti ke marketingnya. Oh, marketingnya ternyata marketingnya ini udah nggak sekreatif dulu nih. Dia udah nggak tahu lagi cara ide-idenya bagaimana. Oh, ternyata ke desain ataupun orang bosen sama desainnya itu aja. Desainnya yang kita tegur. Oh, ini kenapa desainnya kayak gini-gini aja? Padahal kan desain itu berkembang sekarang sangat cepat. Mungkin per 2 bulan, per 3 bulan model baru itu datang. Mungkin cuman sedikit model yang long term gitu. Nggak banyak sekarang model long term. Update terus. Bisnis juga gitu. Bisnis itu akan selalu update. Bisa lagi zaman ini, zaman itu, zaman ini. Cuman ketika di suatu bisnis itu produksinya udah jelek, marketingnya jelek, desainnya jelek, ada baiknya kita hold dulu. Kita hold, kita benerin di dalamnya, mungkin biar dia nggak terlalu buang-buang uang. Kecuali misalnya orang di dalamnya itu terlalu banyak, jadi kita terpaksa tetap jalanin, tapi untuk menghidupi orang itu doang. Tapi kita perbaiki dulu. Tapi kan ada saatnya kita udah nggak bisa memperbaiki lagi karena perusahaan itu terlalu tidak produktif atau tidak menjual. Jadi terpaksa lah saya pindahin orang-orang ini ke divisi-divisi yang lain. Kita nggak mau mencat dia, tapi gimana dia pindah ke pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Jadi benar-benar kita harus evaluasi dulu sampai di 3 tahap itu udah dievaluasi. Kalau 3-3-nya juga rusak ya barulah kita off dulu. Bisa dievaluasi lagi nggak habis off ini, kalau naik dia jadi bagus atau malah naik malah tambah rusak gitu. Yang jelas artinya ada ya, bisnis harus diperhatikan. Kalau memang udah waktunya ya harus di stop dulu, ya udah gitu ya, stop dulu dan mungkin mulai bisnis yang baru seperti yang sudah Atta jalankan. Yang penting jangan menyerah. Jangan nyerah ya. Karena bisnis aku udah banyak banget yang tutup. Udah pernah ngalamin sebelum ini. jadi sekarang udah belasan kali aku tutup. Mungkin bangkrutnya berapa kali, duit tabungan aku jadi nol, jadi minus udah berapa kali gitu, sampai bisa bisnisnya jalan terus gitu. Jadi don't give up, just do it. Pertanyaan langsung dijawab aja mungkin Pak. Yang pertanyaan pertama tadi ada bisnis kan ada up and down-nya, ada loss-nya. Ada yang sering gagal karena suka pakai duitnya, suka dipakai gitu ya, nggak teratur. Nah ini gimana caranya dengan banyaknya bisnis yang Atta punya? Kalau menurut aku gini, kalau kita bikin bisnis itu problemnya memang banyak orang lupa mana itu modal yang berputar, mana keuntungan. Jadi modal yang berputar itu suka kepake, nyampur. Di situ tuh banyaknya salah orang. Jadi dia ketika dia minjem dana nih dari bank atau dari mana 100 juta ya, nanti 100 juta dimodalin lah ya kan. Ketika dia dapat omset, satu bulan ini dapat 50 juta nih, berarti kalau 3 bulan lagi 150 juta, berarti balik, berarti 50 juta ini punya gue. Nah ini yang salah nih. Atau dia nggak sadar 50 juta ini dibeliin hal yang nggak berkaitan dengan bisnis itu. Entah dia beli printer kebanyakan, atau dia beli kaca dinding apa, atau memperbaiki toko lebih dari kemampuannya, itu bikin perputarannya jadi rusak. Jadi kalau aku misalnya nih modal 1 juta ya kan, berputarlah dia jadi 1,5 juta, jadi ada untung 500.000. Aku akan setengahnya itu dimasukin dulu ke perusahaan itu lagi untuk modal, setengahnya. Jadi nanti sisanya itu baru kita plotin, mana yang buat gaji, mana yang buat ini, mana yang buat itu. Nah kenapa ini harus ada? Karena perhitungan ini menurut aku kalau kita nggak bikin, kalau kita anggap untungnya kita itu semua punya kita, itu yang membuat perusahaannya itu jadi cepet bangkrut, cepet hilang. Jadi ketika kita ada keuntungan, misalnya tadi dia pinjam 100 juta, oke bulan ini 50 juta, dari modalnya segini, keuntungannya 25 juta. Jangan 25 jutanya dipakai, kalau bisa masukin lagi 25-nya ke perusahaan. Mungkin kita ambil sedikit buat bayar gaji karyawan, buat operasional, jangan kita pakai dulu. Biarin perusahaannya sehat dulu, mungkin sekitar mungkin 6 bulan atau 8 bulan gitu. Jadi jangan kita mau cepet-cepet, karena usaha yang biasanya cepet naik cepet turun juga. Jadi biar kita nikmati aja prosesnya, enjoy the process. Dan aku yakin kalau kita udah enjoy sama prosesnya, jatuh bangunnya, belum tentu lagi misalnya 2 bulan untung, 2 bulan lagi rugi. Atau misalnya 3 bulan untung tapi 6 bulan kemudiannya rugi. Nah itu yang tadi kakak bilang, harus ada namanya base dana dasarnya, dana dasar, dana bumpernya tuh harus ada.
ketika perusahaan itu udah jalan berapa tahun, kita udah siapin dana bumper buat ketika dia tidak menghasilkan buat 12 bulan ke depan udah ada. Tapi kan kalau buat awal-awal, nah itu yang aku lakuin. Kalau yang aku lakuin, aku akan setengahnya ketika punya keuntungan akan taruh lagi ke perusahaan itu. Sisanya boleh dibagi-bagi, dibagi-bagi maksudnya bukan dibagi-bagi gimana, dimasukin ke karyawan-karyawannya yang kerja, dimasukin ke operasional, sisanya masukin lagi. Kita nggak usah ambil dulu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau mengatasi rasa kantuk, tidur cuma 2 jam. Ngopi bro. enggak, aku nggak suka kopi. Aku kalau rasa kantuk, orangnya udah terlalu ngantuk kan, aku susah tidur. Oh, jadi pas ya dengan pekerjaannya. Makanya ya, aku sering harus dibantuin loh gitu. Misalnya nonton bola atau apa, tapi kalau untuk aku ngantuk-ngantukan gitu jarang sih aku orangnya nggak ngantukan. Oke, berarti memang pas. Alhamdulillah. Pas profesi dan juga profesi. Emang nggak suka ngantukan gitu. Mungkin ya. stresnya lebih berat kali jadi. Selanjutnya yang sebelah sini, oke. Silakan yang pakai dari keseharian atau mungkin kehidupan keluarga. Aku mau nanya dulu, bakat adik itu apa jadinya? Bakatnya apa? Jadi kalau misalnya bisnisnya nggak bakat, bakatnya kira-kira bakat kamu tuh apa? Yang ada di pikiran kamu? Nggak ada? Nyanyi gitu misalnya nyanyi, bakatnya Nulis. nyanyi, nulis. Nulis tuh sebenarnya bisa jadi bisnis. Karena nggak bisnis itu kan nggak mesti harus jualan kaki 5, punya toko. Mungkin bisnis bukan itu aja. Kita menulis bisa bikin buku itu bisnis. Kita menulis tulisan kita jadi lagu, lagunya laku, kita punya dapat copyrightnya itu bisnis. Kita menulis tulisan kita di blog kita dimasukin iklan itu jadi bisnis. Kita menulis yang ditulis kita tentang ide konten itu dipakai YouTuber, kita bisa dibayar sama YouTuber. Gitu. Jadi kalau kamu demen nulis nanti kirim CV-nya ke aku ya. Oh, langsung ya. Maksud aku nulis, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi bakat itu lahir. Kalau aku ya tipikal orang kayak Cristiano Ronaldo, aku bilang orang bilang dia nggak punya bakat kayak Lionel Messi. Tapi dia bilang, aku juga bilang, mungkin aku nggak punya bakat kayak mungkin teman-teman yang blasteran, ganteng, hidungnya mancung, putih, tinggi. Dia udah bisa nyanyi, mungkin keluarganya udah lahir penyanyi, bisa main film, bisa main sinetron, bisa terkenal dengan caranya karena mereka tuh dari lahir udah ganteng, udah cantik. Kalau aku nggak bisa kayak mereka, jadi aku sadar diri. Satu-satunya hal yang aku bisa ngalahin mereka ketika aku 10 kali kerja lebih keras dari mereka. Aku yakin siapa pun bisa kita kalahin. Tapi kita berkali-kali lipat lebih dari mereka. Oke. Hard work beat talents when talents doesn't do hard work. Nah itu dia ya. Emang kerja kerasnya berasa banget sih ya Atta ya. Jadi kayak gitu. Dan memang Atta berhasil menemukan beberapa jargon-jargon yang memang identik banget. Ini seperti apa? Tak. Kalau aku sebenarnya lebih kita harus jadi diri sendiri. Pertama itu jadi diri sendiri. Terus aku selalu cari ciri khas yang kita tuh kalau bikin apapun harus ciri, jadi nggak ngikut-ngikut orang. Jadi waktu kita bikin tuh orang tahu itu kita gitu. Original. Ketika orang bikin off-white, si Virgil Abloh bikin dengan desain yang simple, tulisannya ada tanda petiknya, terus kalau baju ada garis-garisnya. Dia sekarang menjadi desainer nomor 1 paling kaya di dunia. Ya dengan garis-garis simpelnya, terus dengan judulnya off-white, dengan kadang-kadang di kursi dia bikin misalnya IKEA collab sama dia, ditulis sini ini chair. Kalau dia cuma tulis chair, dia kasih titik 2 itu harga kursinya naik 3 kali lipat. Sebegitunya itulah desain, itulah personal branding. Ketika dia nemuin itu dari diri dia sendiri dan dia itu unik. Be yourself, be different, dan kita harus berpikir out of the box. Misalnya dulu aku bikin Asyap, orang pasti akan ledekin apa itu Asyap. Jadi ledekan orang-orang, tapi aku nggak apa-apa. Ketika semakin dia jadi ledekan orang-orang, semakin rame, semakin viral, semakin meledak kemana-mana. Itulah mungkin Tuhan juga pernah bilang, semakin kamu direndahkan orang, semakin ditinggikan sama Tuhan. Jadi nggak apa-apa kamu dengan apa yang kamu bikin, kamu di dalam nggak apa-apa, bikin terus. Biar Tuhan yang meninggikan kita gitu. Terima kasih. Jadi siapin untuk personal branding kayak gitu caranya, jadi bikin aja gitu ya. Nggak usah takut omongan orang, kamu jelek nanti brandnya kayak gini, masa aneh gini, gitu kan. Misalnya kayak orang bikin toko Pedia, apa sih ini toko, kok ada tokonya, bikin kok shop kayak biar lebih keren, kayak online shop, apa shop, ini mungkin nanti brand di bip ya. Tapi maksud aku sesimpel itu kan dia bisa viral dengan cara sendiri-sendiri. Buka lapak, itu kan contoh-contoh hasil branding yang nempel. Buka lapak, malah kan itu bahasa kaki 5, buka dong lapak di sono, buka dong. Itu kan contoh-contoh yang menurut aku cerdas. Misalnya teh botol itu kan memang teh dalam botol, kenapa dia nggak tulis misalnya tea
iced tea atau apa, kenapa harus dibikin teh botol? Jadi setiap orang ngomong teh botol walaupun mereknya apa tetap disebut teh botol. Nah itulah menurut aku branding itu dari diri sendiri. Jangan takut kita ke Indonesiaan, jadi diri kita sendiri. Aku yakin semua bisa punya personal branding yang hebat. Keren pokoknya ya. Ini jadi udah semuanya dikasih tahu, dikasih juga tipsnya sama Atta ya. Mungkin karena temanya adalah cuan milenial pengusaha begitu ya. Juga nih nempel juga sebagai seorang king of YouTube gitu ya. Terus kemudian juga pengusaha muda juga milenial nih. Apa nih final statement atau closing statement gitu buat teman-teman yang aduh udah ngapain aja ya ternyata belum ngapa-ngapain ya ternyata kayak gitu. Ya, kalau aku buat anak-anak milenial sekarang, aku selalu bilang kayak gini, kalau kita ini sekarang hidup di zaman yang kita bisa jadi apapun. Jadi dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan ada perkembangan zaman yang begitu cepat, kita bisa jadi apapun. Jadi tergantung sebenarnya ada di diri kita sendiri. Dan kalau misalnya anak milenial sekarang bilang, sebenarnya bang, apa sih yang harus kita punya biar bisa jadi orang berhasil? Sebenarnya kita semua anak-anak milenial itu punya yang gak dipunyai orang-orang tua. Kita punya umur yang masih muda. Kita masih punya banyak waktu untuk gagal. Kalau orang tua udah umur 40-an, gagal-gagal bahaya. Anaknya gak makan nanti. Kalau kita belum nikah, masih kuliah, itu kita punya waktu untuk kita gagal. Jadi carilah kegagalan itu, cari. Bukannya kita kejar dulu maunya berhasil. Jadi aku bilang gagal, maksud aku biar kita tuh gak mikirnya instan. Kata kakak tadi, enjoy the process. Yang tadi kita bincangin, prosesnya tuh kita enjoy. Carilah kegagalan. Kata Jack Ma, ketika dia mau masuk kuliah, dia ditolak oleh ratusan tempat pekerjaan, ditolak puluhan tempat kuliah, tapi dia bikin terus. Karena kita nggak tahu, misalnya kita gagal 7 kali, mungkin ke-8 yang kita berhasil. Kita nggak tahu. Jadi untuk anak muda sekarang jangan pernah takut. Nggak ada namanya menang atau kalah kalau menurut aku. Yang ada tuh adalah menang atau belajar. Ketika kita gagal, itu belajar. Ketika kita menang, ya alhamdulillah bersyukur sama Tuhan, kita lanjutkan kemenangan kita gitu. Jadi nggak ada kalah, nggak ada gagal juga, nggak ada kalah, nggak ada gagal karena ketika belum menang ya berarti masih belajar. Gitu ya. Jadi prosesnya dinikmatin terus. Boleh tepuk tangan dong untuk 3 narasumber saya hari ini luar biasa.